Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah pula kepada sahabat beliau, keluarga beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita sebagai umatnya gitu ya, senantiasa juga istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pelita Al-Quran dimanapun berada, gitu ya, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali menyambung gitu ya, yang kita sudah mulai waktu Ramadan. Mungkin bagi sahabat pelita Al-Quran yang sudah bergabung di serial kajian keajaiban Al-Quran dan As-Sunnah yang diselenggarakan oleh KPA, Komunitas Pelita Al-Quran, yang pada Ramadan tahun yang lalu gitu ya, sudah kita selenggarakan, sudah terlaksana 6 seri gitu ya. Seri 1 sampai 6 gitu ya. Dan kembali kita memulai gitu ya di penghujung bulan Zulhijjah ini, kita kembali mulai dengan serial yang sama gitu ya. Harapannya kita bisa runut mengkaji tentang the miracle of Quran gitu ya, keajaiban Al-Quran. Kita mengkaji ayat-ayat kauniyah gitu ya, mungkin belum banyak dikaji di luar sana. Mungkin kalau tahsin gitu ya, kemudian tafsir, banyak sekali kita temui kajian-kajian seperti itu, tapi kajian mengenai ayat kauniyah gitu ya, keajaiban Al-Quran dan As-Sunnah, mungkin jarang ditemui. Makanya kami di komunitas pelita Al-Quran mencoba menginisiasi gitu ya, semoga menjadi bagian dari menambah pengetahuan kita gitu ya tentang ayat-ayat kauniyah atau the miracle of Quran. Baik, kita awali dulu agenda kita kali ini di kajian serial keajaiban Al-Quran dan As-Sunnah pagi hari ini dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sebelum kita memasuki materi pagi hari ini bersama Dr. Yunus Daud, beliau akan menyampaikan tentang pengantar gitu ya, pengantar tentang mempelajari mukjizat Quran gitu ya, ayat-ayat kauniyah, introduction to the miracle of Quran. Nanti seperti apa gitu ya. Bagi sahabat pelita Al-Quran yang sudah menyimak dan nanti ingin bertanya gitu ya, bisa kalau ingin bertanya secara langsung gitu ya melalui audio, nanti di saat sesi tanya jawab dimulai bisa raise hand gitu ya, nanti kita akan unmute. Kemudian kami akan persilahkan, nanti akan sebutkan namanya yang kita unmute gitu ya. Atau kalau ingin bertanya melalui tulisan, bisa juga di fasilitas, mungkin di tampilan di gadget masing-masing sahabat pelita Al-Quran, di situ ada Q&A. Silahkan diketikkan di situ, nanti akan kita bacakan. Seperti itu. Dan sebelum kita mulai, bisa dipersilahkan bagi sahabat pelita Al-Quran untuk mengajak keluarga, saudara gitu ya, atau teman-temannya yang mungkin ingin ikut mengkaji, silahkan di-share gitu ya link Zoom-nya. Insya Allah masih cukup banyak gitu ya yang bisa menampung partisipan seperti itu. Baik, langsung saja, tidak perlu berpanjang kalam, insya Allah langsung ke materi. Insya Allah kurang lebih 60 menit ke depan, Ustaz Yunus dipersilahkan untuk menyampaikan materinya dan nanti dilanjutkan untuk tanya jawab. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Hadirin sekalian, komunitas pelita Al-Qur'an yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah, yang diberkahi Allah, mudah-mudahan senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jumpa lagi pada pagi hari ini setelah kita tawakuf beberapa pekan setelah Syawal. Alhamdulillah, Allah pertemukan lagi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa iringi langkah-langkah kita dengan keberkahan, dengan naungan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada keluarga beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti, menjalankan, mendakwahkan risalah dari beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat terus mengikutinya insyaallah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa memulai lagi kajian keajaiban Al-Qur'anul Karim yang ada di dalam komunitas pelita Al-Quran kita. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi satu alternatif mengisi bagian-bagian dari kajian-kajian yang ada di dalam umat ini, sehingga mudah-mudahan bisa menjadi komplement terhadap kajian-kajian yang lain yang sudah ada. Alhamdulillah untuk pagi hari ini kita akan membahas Introduction to the Miracle of Quran. Ini pengantar dan insya Allah nanti akan dilanjutkan lagi dengan kajian-kajian secara serial ke depan. Mudah-mudahan sampai akhir tahun insya Allah berikan kemudahan. Namun sebelum saya melanjutkan kepada materi ini, marilah kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang kurang sehat, sedang sakit, terutama sakit karena virus corona yang saat ini menjadi pandemi di seluruh dunia. Kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita, memberikan kepulihan daripada kesehatannya, dan insya Allah bisa beraktivitas kembali. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa ampuni kita dan seluruh kaum muslimin, dan Allah terima taubat-taubat kita, istighfar kita, sehingga insya Allah pandemi ini akan segera Allah angkat kembali, dan kita berada dalam kondisi mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian,
komunitas pelita Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak banyak yang akan saya bahas. Ini ada beberapa bagian berkenaan dengan Al-Quran dan cakupannya, kemudian makna i'jaz atau miracle atau mukjizat ya, dari Al-Quran itu sendiri, kemudian metodologi memahami mukjizat Al-Quran, lalu beberapa contoh saja terkait dengan penjelasan mukjizat Al-Quran. Dan ini insya Allah akan diteruskan, dilanjutkan oleh para pembicara yang lain di kesempatan yang akan datang. Al-Quran, Masya Allah, adalah kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha mulia, zat yang maha rahman, maha rahim, yang merupakan mukjizat yang diturunkan ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, sambung sinambung dengan jelas dan utuh, dan membacanya merupakan ibadah. Ini adalah Al-Quran yang kita cintai sama-sama, yang merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada makhluknya. Karena kalau kita lihat kembali tentang Suratul Rahman, maka ketika Allah menyebutkan namanya sendiri Ar-Rahman, beserta sifat-sifatnya yang berkenaan dengan Ar-Rahman, maka nikmat yang disebutkan pertama kali adalah Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Masya Allah, ini satu nikmat yang luar biasa, dan Al-Quran merupakan kalamullah, merupakan mukjizat yang diturunkan kepada hati Nabi SAW dan diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Al-Quran diturunkan dari zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan oleh malaikat yang mulia, Jibril alaihi salam, kepada Rasul yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang menerima dan mengamalkannya menjadi orang yang mulia. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, insya Allah. Orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Pagi, siang, sore, malam, Masya Allah. Baik dalam kondisi mau tidur, atau mungkin mimpi-mimpinya juga, mimpi-mimpi Al-Quran, Masya Allah. Ini satu hal yang memang kita harus terus membersamai Al-Quran. Sehingga insya Allah nanti ketika kita sudah tidak bisa beraktivitas lagi sebagaimana di dunia, nanti di alam barzakh, ya, di alam mahsyar, kita dibersamai oleh Al-Quranul Karim. Itu harapan kita, cita-cita kita. Karena itu mari kita sama-sama berjuang untuk membersamai Al-Quran. Terus bersama Al-Quran, terus dibersamai Al-Quran. Ya, kalau ada ayat-ayat yang terlupa, maka kita ingatkan kembali. Kita minta sama Allah. Allahumma dzakirna minhuma nasina, wa'allimna minhuma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-layli wa ana an-nahar, ana al-layli wa atraf an-nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Masya Allah. Doa yang perlu terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang lupa diingatkan oleh Allah. Yang tidak tahu diberitahu oleh Allah. Masya Allah. Termasuk di dalamnya adalah memahami makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran. Memahami makna-makna yang tersembunyi dari Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah makna-makna yang berkenaan dengan mukjizat, i'jaz Al-Quran. Masya Allah. Fungsi utama Al-Quran adalah sebagai huda, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Petunjuk bagaimana berhubungan dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan petunjuk bagaimana berhubungan dengan alam raya, termasuk di dalamnya manusia. Masya Allah. Ini yang perlu kita dalami, kita fahami dengan baik, karena ini adalah petunjuk yang luar biasa. Karena itu, kalau kita mau mencari ilmu, maka tidak ada ilmu yang lebih penting daripada
memahami Al-Quranul Karim, memahami petunjuk Al-Quranul Karim. Segala macam upaya, effort, dan sebagainya dicurahkan untuk mendapatkan pemahaman terhadap huda ini dan menjalankannya dalam keseharian kita, insya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa terus membimbing kita, insya Allah. Hadirin sekalian, komunitas pelita Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quranul Karim adalah mukjizat, miracle sepanjang masa. Ya, kalau nabi-nabi, rasul-rasul diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah Muhammad SAW pun diberikan mukjizat, bahkan tidak hanya pada saat beliau hidup, ya, namun sampai hari kiamat, mukjizat ini akan bisa disaksikan oleh seluruh manusia. Ini luar biasa. Mukjizat Al-Quran sepanjang masa, murni terlepas dari segala bentuk kesalahan dan penyelewengan. Masya Allah, kita saksikan sampai hari ini bahwa Al-Quranul Karim tetap utuh, tetap seperti Al-Quran itu diturunkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kemukjizatannya adalah Al-Quran diturunkan dalam bentuk lafaz wahyu yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat, sebagaimana ketika beliau menerimanya dalam bentuk wahyu tanpa mengalami perubahan dalam lafaz dan makna, dan mendapatkan garansi perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya Allah akan melindungi Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sama-sama faham, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Masya Allah. Ini garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran akan tetap terjaga sepanjang masa. Kata mukjizat diambil dari bahasa Arab a'jaza yu'jizu i'jaz, ya, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Jadi Masya Allah, ya, a'jaztu fulanan misalnya bermakna aku menjadikan si fulan tak berdaya. Masya Allah. Jadi i'jaz itu berarti melemahkan atau menjadikan yang lain tidak mampu, tidak berdaya. Mukjizat bermakna sebagai sesuatu yang memiliki sifat luar biasa, yang melebihi kebiasaan dan mengandung unsur tantangan. Masya Allah. Ini bisa kita saksikan setiap hari. Mukjizat ini. Bagi orang-orang yang mau mendalami, menyelami dari Al-Quranul Karim ini. Dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan kata mukjizat, ya, tetapi diungkapkan dengan kata lain seperti ayat, ya, ya, la ayatin li ulil albab, ya, misalnya, atau disebut kalimat atau kalimah, ya, atau burhan, itu. Ya, walaupun kalimat-kalimat ini ataupun kata-kata ini tidak mengandungi makna secara persis i'jaz karena memang sesuai dengan konteks masing-masing. Tetapi penyebutan-penyebutan ini merupakan bagian dari isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan adanya mukjizat dari Al-Quranul Karim. Kata mukjizat menunjukkan perkara yang luar biasa dan menjadi petunjuk kenabian atau bukti kebenaran atas sesuatu yang seluruh makhluk tidak bisa melakukannya. Masya Allah. Dan mukjizat Al-Quran ada dalam berbagai sisi yang sebetulnya Al-Quran ini sangat luas, ya. Tetapi diantaranya yang kita bisa saksikan adalah dari sisi balaghah, ya, dari sisi linguistik, ya. Kemudian juga dari sisi berita-berita gaib, ya, dan isyarat-isyarat ilmiah. Ilmu balaghah merupakan sebuah disiplin ilmu yang berkenaan atau berkaitan dengan masalah kalimat.
yaitu mengenai susunannya, maknanya, pengaruh jiwa, keindahan, dan kejelian pemilihan kata yang sesuai dengan tuntutan. Masya Allah, ini luar biasa, karena kalimat-kalimat ini bukan kalimat yang disusun oleh manusia, tapi disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha sempurna, maha berilmu, sehingga kalimat-kalimat ini bisa kita nikmati, bisa kita rasakan, bisa kita fahami, dan bisa kita takjubi, ya, sebagai kalimat-kalimat yang luar biasa. Ini yang perlu kita temukan setiap hari, perlu kita dalami, ya, perlu kita fahami, sehingga mukjizat balaghah ini bisa kita temukan, bisa kita saksikan. Masya Allah, ini yang luar biasa. Ada beberapa ayat yang merupakan tantangan, ya, bahasanya Al-Qur'anul Karim, ya, baik dari sisi susunannya, baik dari sisi maknanya, kandungannya, tafsirnya, ini mukjizat yang luar biasa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang, karena mukjizat itu bukan hanya luar biasa, tapi juga mengandung unsur-unsur tantangan. Ya, di antaranya 3 ayat ini. Yang pertama ada di surah Al-Isra ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, jin dan manusia, ya, membuat yang serupa dengan Al-Quran. Artinya, kalau kita lihat mushafnya itu satu mushaf Al-Quran ini utuh, ya, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya. Sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Ini jin dan manusia, manusia dan jin. Masya Allah, ini tantangan yang luar biasa. Ya. Atau yang lain, 10 surat saja. Bukan seluruh Al-Quran, tapi 10 surat saja. Am yaquluna iftarah. Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya. 10 surah semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat. Dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ini tantangan. 10 surat, bukan satu Al-Quran. Ada lagi, ada di surah Al-Baqarah ayat 23. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buatlah satu surah semisal dengannya. Dan ajaklah penolong-penolong selain Allah, jika kalian memang orang-orang yang benar. Masya Allah. Jadi tantangannya ini seperti ini. Ya, silakan kalau sanggup, buat yang semisal dengan Al-Quran. Kalau nggak sanggup,
buat 10 surah saja. Kalau nggak sanggup, buat 1 surah saja. Tapi hingga hari ini tidak ada satupun yang sanggup untuk meladeni tantangan dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Jika kalian tidak sanggup dan kalian tidak akan bakalan sanggup, maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir, yang menolak Al-Quranul Karim ini. Masya Allah, ini mukjizat luar biasa yang hingga hari ini bisa kita saksikan. Dan mestinya kita menjadi orang-orang yang beriman, yang ta'jub, ya, yang merunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain balaghah, ya, Al-Quran juga memuat berita gaib yang mengandung mukjizat, yaitu berita gaib masa lampau yang tidak ada dalam cerita bangsa Arab saat Al-Quran diturunkan, maupun berita gaib masa depan. Ya, hari ini kita tidak membahas mukjizat Al-Quran dari sisi ini, ya, namun menyebutkan beberapa di antaranya, ya. Kisah Nuh alaihissalam misalnya. Ini ada di dalam Al-Quranul Karim, ya. Kita saksikan sama-sama. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Masya Allah. Ya. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi ini berita gaib tentang Nabi Nuh alaihissalam yang tidak ada di dalam kisah-kisah dimanapun, di dalam buku-buku manapun pada saat itu. Dan ini yang ada di dalam Al-Quran secara valid, luar biasa, Masya Allah, yang kita bisa saksikan. Silakan kita bisa mengkaji, ya. Di surah Nuh juga ada, dan di surah-surah yang lain, Al-Anbiya, ini banyak diceritakan tentang kehidupan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Juga bisa disebutkan di sini tenggelam dan selamatnya jasad Fir'aun. Ada di dalam surah Yunus ayat 90-92. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya, aku beriman bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri. Tapi ini ketika nyawa sudah ada di dalam di kerongkongan, ya sudah dekat, ya tinggal dicabut keluar, ya sudah tidak bisa diterima lagi taubatnya pada saat itu, sudah terlambat. Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Masya Allah, ini valid, ya, luar biasa yang merupakan mukjizat dari Al-Quran. Berita masa depan misalnya kemenangan Romawi setelah kekalahannya dan kemenangan umat Islam. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin
Lillahil amru min qabl wa min ba'd. Wa yawma idzin yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Masya Allah, ini luar biasa. Yang ini bukan perkataan manusia, perkataan Rasul, tapi kalamullah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu segala apa yang terjadi dan maha kuasa. Bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Ya, karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dia kehendaki, dia maha perkasa, maha penyayang. Ya, 7 tahun kemudian setelah kekalahan Romawi, maka Romawi mengalami kemenangan terhadap bangsa Persia. Ya. Bangsa Romawi dikalahkan, kaum muslimin sedih karena bangsa Romawi adalah bangsa yang punya kitab, ya, agama Samawi, ya, dan Persia adalah kaum musyrikin Majusi. Yang ini ketika terjadi kekalahan Romawi, bangsa Quraisy itu bertepuk tangan, sangat bergembira, dan kaum muslimin mengalami kesedihan, ya, mendengar berita ini. Tapi Allah memberikan hiburan dengan memberitahukan sesuatu yang bakal terjadi di masa yang akan datang. Masya Allah. Ya. Ini mukjizat Al-Quran. Dan benar adanya terjadi kemenangan bangsa Romawi fi bid'i sinin, ya, dalam beberapa tahun lagi. Ternyata sekitar 7 tahun. Dan kaum mukminin pun diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun-tahun berikutnya. Masya Allah, ini luar biasa. Ini Al-Quranul Karim. Ada juga As-Sunnah, ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita juga bisa membahas tentang mukjizat As-Sunnah. Ya, secara khusus nanti untuk membahas ini. Ya. Di antaranya adalah akan dibukanya Konstantinopel, misalnya. Ini yang luar biasa, ya. Ketika Nabi ditanya mana yang lebih dahulu dibuka, ditaklukkan, Roma atau Konstantinopel atau Konstantinia, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tuftahannal Konstantinia, bahwa Konstantinopel nanti akan ditaklukkan, akan dibuka oleh kaum muslimin dan penduduknya dibebaskan dari kezaliman. Ya. Ini luar biasa, belum terjadi, tetapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan disampaikan dengan lisan beliau yang mulia, mengatakan latuftahanal Konstantinia. Ya. Fala ni'mal amir amiruha. Maka sebaik-baik amir, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkan itu. Wala ni'mal jaish dzalikal jaish. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang berhasil menaklukkan itu. Jadi bertemu antara seorang panglima yang luar biasa, hafal Quran, hafal 6 bahasa, paham tentang teknik perang, ya. Luar biasa, paham politik dan berbagai macam ilmu yang dipelajari, dan itu seorang pemuda yang bernama Al-Fatih. Muhammad, ya, nantinya disebut sebagai Al-Fatih. Masya Allah. Dan prajuritnya juga luar biasa, prajurit yang tiap hari baca Quran, berpuasa, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga antara pimpinannya dan pasukannya orang yang digambarkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang Konstantinopel itu menjadi Istanbul saat ini. Insyaallah. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain dari berita gaib, selain dari balaghah, Al-Quran juga mengandung isyarat-isyarat dan bukti
ilmiah bahwa ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menegaskan kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Nah, setiap hakikat ilmiah adalah hakikat Al-Qur'an. Ya. Ini menarik. Setiap hakikat ilmiah adalah hakikat Al-Qur'an. Karena itu riset, penelitian perlu dilakukan terus-menerus sehingga sampai kepada ditemukannya hakikat ilmiah. Ya. Dan Allah akan memberikan ilmu itu. Ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajari manusia apa-apa yang tadinya tidak tahu, menjadi tahu, menemukan hakikat ilmiah. Nah, ketika hakikat ilmiah itu ditemukan, maka itu sama dengan hakikat Al-Quranul Karim. Wahyu Allah pada Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah nanti suatu saat kita bahas, memudahkan manusia untuk menelaah fenomena alam bagi para peneliti untuk menemukan hakikat ilmiah sepanjang masa. Perlu digali. Di antaranya adalah penemuan ataupun hakikat ilmiah bahwa bumi dan langit dahulunya satu. Hari-hari ini sudah bisa ditemukan hakikat ilmiah itu. Masya Allah. Ya. Bumi dan langit dahulunya satu. Kesimpulan yang luar biasa. Dan ini sudah Allah tunjukkan pada hari-hari ini. Pada saat Al-Quran diturunkan, memang manusia belum sampai bisa berpikir, melakukan riset, sehingga bisa berkesimpulan itu. Tapi di dalam Al-Quranul Karim sudah disebutkan. Ya. Bahwa kanata rotqa, ya, bahwa bumi dan langit dahulunya satu. Ya, ini di kajian yang akan datang insya Allah. Ya. Kemudian juga ada hakikat ilmiah bahwa alam semesta semakin meluas. Makin hari alam semesta ini makin meluas. Ini hakikat ilmiah. Keseimbangan alam raya, bahwa alam raya ini punya keseimbangan yang luar biasa. Yang difahaminya sebagai keseimbangan gravitasi. Ya. Walaupun rahasia itu pun juga tentu belum semuanya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai hari ini ilmu pengetahuan modern sudah bisa memahami keseimbangan alam raya ini. Gunung yang kita lihat itu diam, itu sesungguhnya bergerak. Ya. Ini juga hakikat ilmiah. Pertemuan dua laut dengan karakteristik yang berbeda, ini luar biasa. Keajaiban makhluk kecil, ya, baik berupa nyamuk atau yang lebih kecil lagi. Ini juga ada keajaiban makhluk yang luar biasa, ya, yang ini ada hakikat ilmiahnya. Dan lain sebagainya yang merupakan hakikat ilmiah yang beraneka macam, beraneka ragam. Di alam semesta, makrokosmos, mikrokosmos, dunia hewan, dunia tumbuhan, flora, fauna. Masya Allah, ada hakikat ilmiah yang luar biasa. Yang Allah ciptakan di alam semesta yang bermuara pada hakikat kauniyah. Hakikat sunatullah di alam semesta. Ada yang mendesain. Gitu. Tidak sembarangan, semua in order. Gitu. Semua diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, dengan ciptaan yang luar biasa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi teori ilmiah, ya, kemudian terus dilanjutkan menjadi hakikat ilmiah dari berbagai macam temuan-temuan, dan hakikat ilmiah ini bermuara kepada hakikat utama yang disebut sebagai hakikat kauniyah. Sunnatullah pada makhluknya, ya, ciptaan Allah pada makhluknya. Dan sunnatullah pada makhluknya ini, hakikat sunnatullah ini sama dengan hakikat Qur'annya. Al-Quranul Karim. Ini luar biasa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran itu mengandungi segala macam hal, ya,
Ma farratna fil kitabi min syai. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan, yang kami alpakan di dalam Alkitab, Al-Quran. Suratul An'am ayat 38. Jadi Al-Quran itu mengandungi everything. Ini luar biasa. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para peneliti yang ingin meneliti apapun, itu sesungguhnya semuanya hakikatnya ada di dalam Al-Quranul Karim. Inilah mukjizat Al-Quran yang luar biasa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat keajaiban Al-Quran yang luar biasa ini bisa kita lihat dari susunan katanya, susunan kalimatnya, susunan ayat-ayatnya, susunan surat, dan hubungan antar surat. Hubungan antar kata, hubungan antar kalimat, hubungan antar ayat, hubungan antar surat. Masya Allah. Ini satu dengan yang lain saling menguatkan. Ini luar biasa. Sehingga kita bisa memahami keterkaitan antara suratul Fatihah dengan suratul Baqarah. Suratul Nas dengan suratul Fatihah. Suratul Nas, suratul Falaq, suratul Ikhlas, dan surah-surah yang lain, dan juga dengan suratul Fatihah. Masya Allah, ini luar biasa. Dan kalau kita ingin mendalami tentang mukjizat Al-Quranul Karim, maka kita perlu mendalami keseluruhan dari Al-Quranul Karim. Mendalami bahasanya. Masya Allah. Karena ini luar biasa, ini proyek besar. Ya, mudah-mudahan komunitas pelita Al-Quran bisa menghimpun orang-orang yang salih, orang-orang yang Allah berikan ilmu, ya, berhimpun menjadi sebuah komunitas yang bisa berhimpun bersama-sama membahas tentang mukjizat Al-Quran ini. Ya, jadi ada ahli bahasanya, ya, bahasa Arab, ya, ada ahli sainsnya, ada ahli teknologinya, ya, ahli sosiologinya, humaniora, hukum dan sebagainya. Ini luar biasa. Ini proyek besar, ya, dan perlu diisi oleh orang-orang yang solih, solihah, Masya Allah, yang punya keinginan mendapatkan ridha Allah saja. Berhimpun di dalamnya untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa yang bisa memberikan manfaat bagi umat dan bangsa, insya Allah. Ini luar biasa. Kita bisa lihat ayat yang sering saya sampaikan di dalam majelis ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Ya. Di alam raya ini, ayat-ayat Allah akan ditunjukkan oleh Allah. Hakikat ilmiah ini akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ditantang untuk menemukan hakikat ilmiah itu dengan melakukan penelitian-penelitian yang terus-menerus. Ya. Tapi yang menarik adalah sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Ada hubungan yang luar biasa antara ayat-ayat kauniyah di alam semesta dengan Al-Quranul Karim. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Masya Allah. Luar biasa. Baik. Sekarang saya ingin mengajak kita berpikir tentang bagaimana sih tahapan penelaahan mukjizat ilmiah Al-Quran. Ya, sehingga insya Allah kalau kita membiasakan konsep berpikir seperti ini, mudah-mudahan kita pun bisa menjadi orang yang mengagumi kekuasaan Allah di alam semesta dan mengagumi Al-Quranul Karim. Tahapan yang pertama adalah bertafakkur, berpikir, menghayati ciptaan Allah yang diwakili dengan pertanyaan, apa yang aku lihat ini?
Ya. Apa yang aku lihat, apa yang aku observasi. Ya. Baik dengan observasi dengan menggunakan mata langsung maupun juga dengan menggunakan peralatan ukur, dengan menggunakan indirect measurement, katakanlah menggunakan sensor dan sebagainya, sehingga kita bisa melihat fenomena-fenomena yang ada di alam semesta termasuk di dalam diri kita sendiri. Ya, kadang-kadang kita perlu sensor untuk bisa memahami apa yang ada di dalam tubuh kita, misalnya. Jantung kita seperti apa, lambung kita seperti apa, usus kita seperti apa, ginjal kita seperti apa, itu dengan menggunakan sensor-sensor yang bisa kita sambungkan sehingga kita bisa menyimpulkan terhadap apa saja yang sedang diobservasi ini. Dengan menggunakan metode deduktif yang mendasarkan pada pengetahuan hakikat ilmiah dan hukum yang mengatur hal tersebut. Ya, sehingga disebut sebagai hukum material. Kita bisa memahami fenomena-fenomena tertentu. Ya, secara detail. Ya, sampai diulang-ulang sehingga sampai kepada simpulan ilmiah atau kesimpulan ilmiah. Masya Allah. Ya, maka kalau di dalam surah Al-Mulk, pandanglah sekali lagi, saya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa dan ini perlu dilakukan ya, dan alhamdulillah di abad-abad awal gitu kaum muslimin itu luar biasa memahami Al-Qur'an, kemudian mencari temuan-temuan hakikat ilmiah, ini luar biasa. Ya. Nah, ilmuwan non-muslim ya biasanya berhenti dengan simpulan mereka ini, berhenti sampai di sini. Menemukan tentang kesimpulan tentang jagat raya, tentang hewan, tentang virus, tentang apa, berhenti di situ. Ya, padahal ada tahapan berikutnya. Ya. Nah, ilmuwan non-muslim ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya. Ar-Rum ayat 7, mereka mengetahui yang lahir, yang tampak dari kehidupan dunia, yang mereka observasi. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Mereka lalai terhadap tahap berikutnya, yaitu hakikat akhirat. Ya. Karena mereka tidak punya iman. Nah, ini yang luar biasa. Ini posisi iman ini luar biasa. Mereka lalai terhadap tujuan karena mereka sibuk dengan jalan. Ya. Sibuk bahas tentang jalan ini, itu, dan sebagainya. Jalan ini menarik, aspalnya menarik, dan sebagainya gitu. Oh, ini ada yang bolong, ada. Terus saja, tiap hari seperti itu. Tapi mereka lalai kepada tujuan. Jalan ini sebetulnya mau kemana, dan kita berjalan itu mau kemana. Ya, ini sayang, mudah-mudahan mereka, orang-orang yang melakukan penelitian, observasi, riset yang terus-menerus, mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahapan yang kedua, bertafakur, menghayati, yang diwakili oleh sebuah pertanyaan, bagaimana ini bisa terjadi? Jadi tidak hanya sampai kepada simpulan ilmiah saja, tapi bagaimana ini bisa terjadi? Ya. Kenapa matahari ini bisa berputar sedemikian rupa? Ya, bumi ini bisa berputar sedemikian rupa. Tidak sekedar memahami fenomena bahwa matahari bisa berputar, bumi bisa berputar, bulan bisa berputar, beredar, dan seterusnya. Kenapa bisa tidak saling bertabrakan dan sebagainya, kenapa terjadi kesetimbangan yang luar biasa. Gitu. Tidak hanya fenomena itu, tapi pertanyaannya adalah bagaimana ini bisa terjadi, siapa yang mengatur. Gitu. Ya, dengan menggunakan metode analogi seseorang akan mencapai satu simpulan tentang sang pencipta hakikat tersebut, yaitu tahap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu perlu memadukan antara hakikat ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan petunjuk agama yang terkandung di dalamnya. Ya. Jadi tidak hanya hakikat ilmiah di dalam Al-Quranul Karim, ya, bahwa bumi dan langit dahulunya satu terus sudah selesai itu, tapi juga memahami petunjuk-petunjuk ad-din, petunjuk agama yang Allah sampaikan di dalam agama ini, di dalam Al-Quranul Karim. Karena itu perlu memahami Al-Quran tidak hanya sepotong-sepotong, ya,
Karena kalau sepotong-sepotong nanti tidak nyampe, gitu. Dan akan timpang. Ini yang perlu kita pahami lebih lanjut di dalam memahami mukjizat Al-Quran dari mukjizat ilmiah ini. Nah, kemudian seruan penerapan metode ilmiah dalam penelaahan mukjizat Al-Quran. Kita sering membahas ini di forum ini, ya. Saya ingin ungkapkan kembali karena inilah yang memang perlu diulang-ulang sehingga kita insya Allah bisa memahami. Ya. Wahyu Allah yang pertama kali turun adalah suratul Alaq ayat 1-5. Ya, kita sudah sangat paham. Di sini ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Lagi Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Masya Allah. Ada 2 kata Iqra dan ada 3 kata 'allama, ya, yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, berkenaan dengan ilmu. Ya. Jadi 2 kali perintah membaca dan 3 kali penyebutan ilmu pengetahuan. Ini menarik. Ya. Perintah pertama membaca akibat, ya, dan wahyu Allah yang terlihat. Artinya ciptaan Allah yang terlihat di alam semesta. Ini kita diminta untuk membaca. Kemudian perintah yang kedua membaca wahyu Allah yang tertulis, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, penghayatan alam semesta haruslah diikuti dengan penghayatan atas Al-Quran. Ini menarik. Karena itu insya Allah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama untuk mengkaji Al-Quran ini secara detail, ya, dan komprehensif. Maka ini kesibukan yang tidak akan habis-habis, ya, kecuali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saat ini saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa senantiasa sibuk dengan Al-Quranul Karim. Ya, sibuk untuk menghafal Al-Quran, sibuk untuk memurajaah ayat-ayat yang sudah dihafal, dan seterusnya, sibuk memahami tafsirnya dan sebagainya, dan sibuk untuk menerapkan dalam keseharian, dan sibuk untuk berdakwah, ya, agar manusia kembali kepada Al-Quran. Penghayatan alam semesta haruslah diikuti dengan penghayatan atas Al-Quran. Yang ini akan menghantarkan manusia pada pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui. Kalau kita lihat, ya, Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Masya Allah. Ya. Dan ini nantinya menjadi ilmu pengetahuan yang baru, memadukan antara temuan-temuan ilmiah dan isyarat-isyarat Al-Quran dan makna-makna Al-Quran secara utuh, sehingga akan bisa memahami kewajibannya kepada Sang Pencipta. Ya, bukan malah ingkar kepada Sang Pencipta, tapi tunduk dan patuh kepada Sang Pencipta. Masya Allah. Baik, dulu sudah pernah saya sampaikan, ya, saya sekedar mengulang saja, ya. Jadi membaca kitab yang terbuka, itu Iqra yang pertama, alam ciptaan Allah, yang kedua membaca kitab yang tertulis. Kalau membaca kedua kitab tersebut, pembaca melakukannya atas nama Allah Sang Maha Pencipta, seraya memuliakannya. Proses membaca keduanya dilakukan secara terpadu dan sinergis, sehingga sang pembaca menjadi manusia berilmu yang bertauhid, yang ulama, yang sekaligus yang ilmuwan, ya, saintis, teknokrat, dan sebagainya, ahli-ahli ilmu, ya, jadi ulul albab. Masya Allah. Ya. Tadi saya sudah membacakan ayat ini, ya, ini juga menguatkan, ya, bahwasanya kita diminta untuk menguatkan, menseimbangkan antara ayat-ayat yang terbuka di alam semesta dan dalam diri kita, agar manusia dapat memahami hakikat ilmiahnya dengan akal sehatnya, bahwa Al-Quran itu benar. Dan inilah hakikat utama. Jadi ada korelasi hakikat kauniyah dengan hakikat Qur'annya. Sehingga kegiatan riset observasi yang benar mestinya dapat mengantarkan para peneliti menuju kebenaran Al-Quran, bukan malah menjadi peneliti yang sekuler. Ini sudah sering saya sampaikan, ya, insya Allah nanti ini bisa di-share juga untuk dipelajari lebih lanjut. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bagian yang terakhir menyebutkan beberapa
ayat saja untuk menguatkan, karena insya Allah nantinya akan dibahas di kajian-kajian berikutnya berkenaan dengan mukjizat ilmiah Al-Quran ini. Saya ingin mendiskusikan sejenak saja terhadap suratul Hadid ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. Sadaqallahul Azim. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata. Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan. Agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya. Walaupun Allah tidak dilihatnya. Sungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika membahas ayat ini agar kita bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan yang luar biasa dari ayat ini dan ayat-ayat yang lain di suratul Hadid, maka kita perlu memahaminya secara komprehensif. Tidak sekedar diambil dua kata saja. Wa anzalnal hadid, dibahas berulang-ulang gitu ya, tanpa memahami keseluruhan dari ayat ini. Ini yang metodologi ini perlu kita luruskan. Sehingga insya Allah ketika kita membahas ayat Al-Quran, kemudian isyarat-isyarat ilmiah yang ada di dalamnya, maka kita membahasnya secara utuh. Bahkan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya dan keseluruhan konteks dari ayat-ayat ini pun perlu difahami sehingga kita tidak salah dan menyimpang. Hadirin sekalian, memahami mukjizat ilmiah dalam ayat tersebut perlu pemahaman yang utuh, bahkan pemahaman terhadap hubungan dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Mukjizat ayat tersebut bukan hanya pada dua kata, anzalnal hadid, tetapi 28 kata yang saling berkaitan erat dalam makna. Mana ayat tersebut secara keseluruhan berkaitan dengan hakikat keimanan. Masya Allah. Ini perlu dibahas memang. Ya. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwasanya tidak hanya mengambil dua kata itu saja, kemudian korelasinya bahwa besi dari langit dan sebagainya, ya, ada kata anzalna dan seterusnya. Tapi keseluruhan dari ayat itu perlu difahami dengan baik. Mukjizat ilmiah dalam ayat tersebut sangatlah banyak bentuknya. Kalau dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, khususnya di ayat yang ke-7, ada mukjizat ekonomi, ada mukjizat penciptaan besi sebagai nikmat bagi manusia, ya, kekuatan luar biasa yang terkandung dalam besi, serta berbagai macam manfaatnya. Lalu apa hubungan antara kitab, neraca, dan besi dalam ayat tersebut? Ini juga perlu dibahas. Ya, kitab Al-Quran merupakan simbol keimanan. Ya, neraca keadilan sebagai hakikat hubungan interaksi sesama. Jadi menegakkan keadilan ini merupakan satu message yang luar biasa di dalam ayat ini. Serta besi sebagai karunia material dari Allah kepada manusia untuk memperjuangkan agama Allah. Ya, kalau kita lihat dari itu, dari ayat ini, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Jadi ini dalam kerangka untuk berjuang, ya, tidak sekedar menciptakan besi, mengolah besi, mengelola besi dan sebagainya. Lalu tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua digunakannya dalam kerangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Contoh lain adalah 4 ayat dalam surat Al-An'am ayat 95, 96, 97 dan 98. Ini mengakhiri dari pertemuan ini, insya Allah waktunya pas. Ada di Al-An'am ayat 95, sungguh Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah, maka mengapa kamu masih berpaling? Jadi perlu difahami dengan baik, tidak hanya kauniyahnya saja, tetapi keseluruhan dari ayat ini. Ayat tersebut menunjukkan kepada kita tentang siklus kehidupan dan kematian yang terjadi di hadapan kita di dunia ini. Penelitiannya panjang lebar ini. Ya. Perlu kita yakini bahwa semua itu adalah bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujung-ujungnya adalah keimanan kepada Allah. Berikutnya ayat yang 96. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Ya, nanti pertemuan yang ke depan insya Allah juga ada Profesor Thomas misalnya membahas tentang waktu, perhitungan pergerakan matahari dan bulan, dan sebagainya. Ini juga luar biasa. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Hakikat kebenaran bahwa pergantian siang dan malam serta pergerakan matahari dan bulan bukanlah atas dasar sendirinya, berjalan sendirinya, tapi semua berjalan atas kekuasaan Allah. Inilah hakikat kebenaran ilmiah yang tidak boleh dilupakan oleh para intelektual. Ya, dua yang terakhir, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Ini luar biasa. Ya. Bahwa posisi-posisi bintang ini luar biasa. Ya, Allah sudah ciptakan sedemikian rupa sehingga semuanya berjalan seimbang. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Ini menarik juga untuk dibahas, tempat menetap, tempat simpanan. Tapi ujung-ujungnya sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Yang saya warnai dengan warna yang kuning tua ini, itu ada kesamaan. Ya, dan ini yang memang perlu dipelajari korelasinya. Sehingga ketika kita mendalami kajian mukjizat ilmiah Al-Quran ini, kita akan bisa mendapatkan pemahaman yang utuh. Hakikat ilmiah pada dua ayat terakhir diakhiri dengan hakikat gaib yang harus diyakini, yaitu hakikat wujudullah subhanahu wa ta'ala. Ujung dari pengembaraan penelitian ilmiahnya adalah menemukan hakikat adanya sang pencipta, yaitu Allah yang maha kuasa. Masya Allah. Demikian hadirin sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi, meridhai, dan memberikan pahala yang terbaik kepada kita, karena kita mau menjadi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian memahami makna-maknanya dan mengamalkan serta memperjuangkan Al-Quranul Karim hingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan Al-Quran menjadi kawan kita, menjadi teman kita pada saat kita tidak ada kawan lain kecuali kawan-kawan kebaikan amal soleh di alam barzakh dan di alam akhirat seterusnya. Insya Allah. Mohon maaf bila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz Dr. Yunus yang telah menyampaikan materinya, Introduction to the Miracle of Quran, di pengantar kita memahami mukjizat Al-Quran, ijazul Quran, dan semoga ini menjadi landasan kita gitu ya, memahami ayat-ayat kauniyah yang insya Allah mulai Ahad pekan depan gitu ya, kita akan mulai membahas tema-tema spesifik terkait dengan ijazul Quran. Nanti akan kita sampaikan informasinya. Dan Masya Allah tadi sudah disampaikan bagaimana tahapan-tahapan gitu ya. Kita mempelajari, memahami, menelaah gitu ya. Terkait dengan mukjizat ilmiah Al-Quran tadi ada dua gitu ya. Mungkin menyampaikan ulang. Yang pertama bertafakur menghayati ciptaan Allah.
yang biasanya diwakili dengan pertanyaan apa yang aku lihat ini. Biasanya kita banyak menemui fenomena-fenomena gitu ya. Misalkan ini kok bisa jadi begini gitu ya, virus itu bagaimana dan sebagainya, apakah diisyaratkan dalam Al-Quran. Nah itu yang masuk yang kedua, bertafakur menghayati yang diwakili dengan pertanyaan bagaimana ini bisa terjadi. Insya Allah mulai pekan depan gitu ya, di serial Keajaiban Al-Quran dan As-Sunnah, kita akan mengkaji gitu ya, tema-tema spesifik terkait dengan fenomena-fenomena gitu ya, ataupun ayat-ayat kauniyah, isyarat-isyarat Al-Quran terkait dengan ayat-ayat kauniyah. Baik, insya Allah 20 menit ke depan dibuka sesi tanya-jawab bagi sahabat pelita Al-Quran yang ingin bertanya. Bisa menuliskan di fasilitas Q&A di gadgetnya masing-masing, di situ di bagian bawah ada Q&A, atau kalau yang ingin bertanya secara langsung bisa menggunakan fasilitas raise hand, gitu ya. Saat ini sudah masuk 2 pertanyaan Ustadz di Q&A. Ya. Masuk 2 pertanyaan di Q&A. Saya bacakan ya Ustadz ya. Baik, ya. Yang pertama dari ada masuk satu lagi. Yang pertama dari Ibu atau Mbak ini. Tenia Aryani. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana memahami konteks ayat Al-Quran? Karena kadang jika membawa terjemahnya saja saya kurang paham. Mohon pencerahannya, jazakallah khair Ustadz. Mungkin langsung saja dijawab dulu yang pertama Ustadz. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Terima kasih kepada penanya ya, Mbak atau Ibu, mohon maaf, Mbak Tenia Aryani ya. Ini bagaimana memahami konteks ayat Al-Quran, karena kadang jika membawa terjemahnya saja saya kurang paham. Ya, Masya Allah. Masya Allah, ini satu permasalahan yang memang ya banyak dialami oleh banyak orang ya, yang memang Al-Quran ini pertama bukan bahasa kita ya, kecuali memang kita sudah mendalami bahasa Arab dengan baik, maka kita akan mendapatkan inspirasi, mendapatkan pemahaman dari ayat-ayat yang kita baca. Jadi Ibu atau Mbak ini tidak perlu berkecil hati ketika menghadapi hal seperti ini, karena ini kegundahan, kegelisahan ini adalah satu awal yang baik agar kita bisa mendalami Al-Quranul Karim, makna Al-Quranul Karim lebih baik lagi. Memang Al-Quranul Karim ini diturunkannya saja secara bertahap. Ya, diturunkan kurang lebih 10 ayat dengan konteks yang jelas, asbab yang jelas. Ya, kemudian dihafal oleh para sahabat. Ya, kemudian difahami, dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini menarik, sehingga kita perlu juga mengikuti metodologi yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, dan metodologi yang diberlakukan oleh para sahabat kepada tabi'in dan seterusnya. Artinya ketika kita mencoba memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim, kita tidak bisa mendalaminya sendirian. Ya. Karena itu perlu ada guru, perlu ada referensi ya yang cukup. Tapi ini memang Al-Quranul Karim diturunkan dengan bahasa yang mudah, ya, dengan bahasa yang mudah. Artinya kalau kita membaca suratul Fatihah misalnya, itu bahasanya mudah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Rahman, yang Rahim, yang pengasih, yang penyayang. Nah, nanti tinggal didalamin lagi oleh orang yang faham tentang Ar-Rahman ini apa, Ar-Rahim ini apa, sehingga kita bisa menambah ilmu kita. Ya. Bahkan Bismillahirrahmanirrahim dijelaskan oleh ahli balaghah, ahli bahasa dengan sangat detail. Nah, kita perlu seperti itu. Ya.
Kemudian nanti suatu saat kita belajar lagi atau mendengar lagi tentang penjelasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kita mendapatkan ilmu lagi. Atau kita baca ada katakanlah buku berjudul Samudra Al-Fatihah misalnya. Oh, samudra ya, jadi luar biasa, dalam. Ya, maka kita akan mendapatkan pencerahan lagi, mendapatkan inspirasi lagi. Ya, berikutnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin dan seterusnya. Sehingga kita bisa memahami surah itu dengan makin hari makin lengkap. Ya, bahkan Al-Qur'anul Karim khususnya suratul Fatihah ya, kita dalami lagi, kita bahas lagi, nanti akan muncul inspirasi baru. Ketika kita bahas lagi, kita diskusikan lagi, muncul inspirasi baru. Dan ini mukjizat suratul Fatihah yang luar biasa. Ya. Karena itu kalaulah memahami satu terjemahan saja kurang cukup, kita bisa baca tafsir katakanlah Ibnu Katsir seperti apa, ya. Tafsir Hamka seperti apa, ya. Tafsir Quraisy Shihab misalnya seperti apa. Tafsir Fi Dhilalil Quran seperti apa. Maka kita akan mendapatkan hasanah ilmu yang luar biasa dari ayat yang kita baca. Dan itu pun juga masih membahas satu ayat, belum konteks dengan ayat-ayat yang lain. Maka kita juga perlu memahami lagi korelasinya. Belum ilmu pengetahuannya dalam arti sainsnya, teknologinya. Nah, karena itu tadi saya di awal ingin mengajak bahwa urusan pembahasan kajian mukjizat ilmiah Al-Quran ini memang butuh tim yang kokoh. Ya, butuh tim dari berbagai latar belakang keilmuan. Tapi yang utama adalah mereka orang-orang yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, mau mendalami ilmu ini, mau berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah berikan ilmu, Allah berikan ilmu, Allah berikan ilmu terus. Dan ini luar biasa. Ya, Al-Qur'anul Karim luar biasa dalamnya. Ya. Masya Allah. Jadi mungkin kita hidup pun juga mungkin nggak bisa secara keseluruhan. Tapi selagi kita masih punya umur, insya Allah kita bisa dalami terus-menerus. Insya Allah dengan berbagai literatur, dengan berbagai kajian ulama, itu ya, Masya Allah. Ya kalau di YouTube mungkin ada Ustaz Adi Hidayat, ada Gus Baha, ada Ustaz Abdul Samad, ada Quraisy Shihab, dan sebagainya. Silakan itu bisa didalami ya. Atau mungkin tafsir ya, tafsir-tafsir yang ada silakan bisa didalami. Masya Allah. Mudah-mudahan komunitas pelita Al-Quran ini pun juga bisa mengajak untuk mendorong ya, walaupun tidak menyelesaikan seluruh urusan ini ya, tetapi setidak-tidaknya ini bisa menjadi pengingat ya, tadhkirah untuk senantiasa memahami Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya. Insyaallah itu pertanyaan pertama, Ustaz. Yang kedua, nanti ada setelah pertanyaan kedua dari Q&A, mungkin saya ada satu yang raise hand. Nanti akan dipersilakan setelah pertanyaan ini, mohon bersiap yang sudah raise hand. Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz. Dari Fajar Asia. Apakah metode ijaz ilmi dapat digunakan untuk menundukkan klaim kaum ateis? Ya. Saya menyampaikan bahwasanya saat ini di zaman modern ini, di mana temuan-temuan ilmiah ini luar biasa, ya berbeda dengan pada saat awal Al-Quran ini diturunkan, maka saya secara pribadi melihat bahwa ini bisa digunakan sebagai salah satu metodologi untuk mendakwahi mereka. Ya. Kalau menundukkan, insya Allah, ya, maka ini bisa digunakan. Artinya, kalau kata menundukkan sebetulnya menundukkan hati, menundukkan arogansi. Saya melihatnya itu. Jadi kalau dia ketika tafakur gitu ya, orang yang belum mengakui Allah Subhanahu wa taala, ketika tafakur, boleh jadi dia hati kecilnya memahami. Boleh jadi hati kecilnya menerima. Dan ini yang penting.
Sehingga kajian-kajian seperti ini adalah dalam kerangka untuk menunjukkan kepada publik, ya, kepada seluruh manusia, ya, bahwasanya Al-Qur'anul Karim mengandungi ilmu pengetahuan yang mereka dalami bertahun-tahun. Ya. Karena itu memang perlu ada di antara kaum muslimin yang mendalami ilmu-ilmu Al-Qur'an, tapi juga mendalami ilmu-ilmu sains teknologinya. Ini penting. Ya, atau mungkin di dalam sebuah tim. Wallahu a'lam bishawab, ya, saya tidak tahu komunitas pelita Al-Qur'an ini, mudah-mudahan Allah terus bimbing, Allah besarkan sehingga bisa menjadi pelita insyaallah. Ya, menjadi pelita yang menerangi insyaallah. Jadi bahwasanya ilmu pengetahuan modern yang ditemukan oleh mungkin mereka yang ateis sekalipun gitu, ya, lalu kita tunjukkan ayatnya di dalam Al-Qur'anul Karim, kita serahkan kepada dia dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berkenan membukakan pintu hidayah kepada orang-orang ini. Dan hanya Allah yang tahu, ya, orang-orang yang mau menerima hidayah dan menolak gitu. Tetapi saya harus sampaikan bahwa i'jaz Al-Qur'an ini, ya, i'jaz ilmi Al-Qur'an ini bisa digunakan untuk berdialog, berdiskusi dan sebagainya. Ya, termasuk kawan-kawan kita yang mungkin belum mengenal Al-Qur'an dengan baik. Ya. Kawan-kawan, ya, kalau saya bidang kebumian misalnya di geologi, geofisika, ya, geothermal gitu dan sebagainya, ini itu bisa diajak. Jadi kita bicara ilmiah. Ketika bicara ilmiah, tuntas dan sebagainya, kita tahu kuncinya. Kuncinya ada di mana? Ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, ini yang menarik. Sehingga ketika diskusinya matang, mantap, ya, dan sampai kepada satu kesimpulan tertentu, lalu kita tunjukkan. Ada loh informasi tentang laut yang di bawahnya ada apinya dan sebagainya gitu, itu bisa. Insya Allah. Tetapi ini memang butuh keseriusan, butuh kedekatan kepada Allah, ya, dan butuh pendekatan juga kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Selanjutnya untuk masih ada beberapa Q&A yang belum dibacakan, tapi saya ke yang raise hand dulu. Silahkan Bapak atau Ibu ya ini. Rucin, silahkan. Di unmute. Atau hostnya yang unmute. Silakan Bapak Rucin atau Ibu ini. Jika belum siap, mungkin saya melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, ya. Baik, silakan. Masya Allah, ini yang ikut mengkaji bersama kita ada dari berbagai kota, Ustaz, dan berbagai negara. Ini ada dari Doha, dari Jeddah, Allah, alhamdulillah. dari Sulawesi, Kalimantan ada juga, Masya Allah. Baik, pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Apakah untuk bisa memahami keajaiban Al-Quran, kita harus menghafal Al-Quran, Ustaz, atau mengerti bahasa Arab? Saya merasa kesulitan untuk ini karena sudah berumur. Alhamdulillah jika baca dan baca arti saya suka. Terima kasih, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah, pertanyaan ini terus terang membuat saya gimana, Bang Haji? Ya, lanjut. Ya, pertanyaan ini membuat saya ini tertegun, ya, bahwasanya ini berkenaan dengan umur, ya. Saya belum tahu nih umurnya lebih tua dari saya atau lebih muda dari saya, ya. Masya Allah. Tapi Bapak atau Ibu ini, Masya Allah, ya, kita tidak boleh merasa tua, ya.
Tapi insya Allah Al-Quran ini diberikan kepada siapa saja. Dan saya memahami, meyakini bahwasanya Al-Quran ini bisa kita memorize dengan baik, kita hafal dengan baik. Karena itu bukan urusan kita sebetulnya, itu urusan Allah. Kita ini berikhtiar. Ya, saya dulu waktu muda ya berarti sekarang sudah tua ya. Saya dulu waktu kecil gitu, itu mencoba menghafal Al-Quran. Ya, menghafal Al-Quran dan sebagainya. Kemudian waktu remaja juga menghafal Al-Quran. Sekarang juga menghafal Al-Quran. Dan saya merasakan bahwa saat-saat ini menghafal Al-Quran Allah mudahkan. Ini keajaiban yang luar biasa. Saya nggak ceritakan juz mana saja dan sebagainya, tetapi saya sampaikan, dan ini merupakan bagian dari syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ketika kita membaca satu ayat saja, gitu ya, satu ayat, bahkan ayat ini dipotong beberapa bagian dari ayat, lalu diulang-ulang saja, insya Allah itu akan hafal. Ya, insya Allah itu akan hafal. Dan ada metodologinya ya. Ini ya saya tidak bermaksud untuk membahas ini secara ini. Tapi singkatnya adalah bahwa ketika saya menghafal pada waktu pagi itu hanya sepertiga malam terakhir, itu jauh lebih mudah. Kemudian otak ini dalam posisi gelombangnya gelombang infra, ya, gelombang dengan frekuensi rendah. Frekuensi rendah itu frekuensi yang menjelang tidur. Kalau tidur gelombangnya itu rendah sekali. Ya, kalau kita lagi stres frekuensinya tinggi. Ya, jadi kita bisa mendapatkan satu kondisi, pertama menenangkan diri, tarik nafas dalam-dalam dan seterusnya, ya. Kemudian kita betul-betul tenang, sangat tenang, lalu kita baca ayat demi ayat. Dan ada metodologinya. Ini mudah-mudahan para ahlinya bisa mengajarkan insya Allah di tempat ini. Artinya ini tidak hanya menjadi dominasi anak-anak muda, ya, tetapi juga siapapun. Ya, bahkan ada yang 70 tahun berhasil menghafalkan Al-Quran. Ya, saya pernah mendengar di penjara Israel gitu ya, kaum muslimin di penjara, kemudian hafal Al-Quran di sana. Ya, penjara-penjara itu bisa menjadi madrasah, ya, menjadi tahfidzul Quran. Masya Allah, dan Allah berikan. Dan jangan lupa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu itu umur 40 tahun. Ya, kemudian terus Nabi sampai 63 tahun. Kita umur berapa? Ya. Dan sahabat-sahabat Rasul yang umurnya lebih sepuh daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak. Karena itu, masya Allah, kita tidak boleh menghambat diri kita. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya urusan kami, kata Allah, yang memasukkan Al-Quran ke dalam dadamu, wa qur'ana, dan mengajarkan cara membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila sudah kami bacakan, maka ikutilah bacaannya. Ini metode talaqi, ya. Sehingga insya Allah kita bisa menghafal Al-Quran. Jadi kembali lagi ke pertanyaan, mana pertanyaannya, Bang Haji? Oke. Apakah harus menghafal Al-Quran atau mengerti bahasa Arab? Ya. Saya harus sampaikan, untuk memahami keajaiban Al-Quran ini, ya kita bisa menikmati dari karya-karya ilmuwan, karya-karya ulama, lalu kita baca. Ya, sebagaimana tadi Bapak mengatakan, jika baca dan baca, arti saya suka hamba Allah. Nah, gitu kan? Ini luar biasa. Artinya silakan, ya. Ada kitab mukjizat ilmiah hadis Nabi, ada mukjizat penciptaan manusia. Ini ada di perpustakaan saya di rumah. Ini banyak kitab-kitab yang luar biasa, dan saya menikmati bacaan itu. Ya, walaupun saya ilmunya masih terbatas, saya masih terus mendalami bahasa Arab juga, saya lagi terus dalami terus makna Al-Quran sama. Jadi saya dengan Bapak atau Ibu ini sama. Nah, karena itu
kita bersemangat untuk membaca, tapi kita juga bersemangat untuk menghafal, kita bersemangat untuk memahami maknanya. Insya Allah nanti kapan waktu ada Ustadz Solehin, ya, Ustadz Solehin Bunyamin ya, Insya Allah yang nanti akan mengisi tentang metode Granada misalnya. Nah, beliau juga mengajarkan kepada kita cara-cara itu. Atau mungkin metodologi yang lain. Saya kira kita perlu terus bersemangat sebelum Allah memanggil kita, maka kita hafalkan satu ayat demi satu ayat. Nggak usah buru-buru pindah ke ayat yang lain sebelum ayat yang itu hafal. Nggak usah buru-buru pindah halaman yang lain sebelum halaman itu hafal. Dan seterusnya. Nggak perlu pindah ke juz yang lain sebelum juz itu benar-benar mungkin. Ini menurut saya, insya Allah. Allah alam besar. Silakan Bang Haji. Baik, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari sahabat pelita Al-Quran. Beliau menuliskan di Q&A dan raise hand. Mungkin saya coba buka gitu ya. Untuk unmute, mungkin bisa ya, dari Bapak atau Mas Ahmad Dimyati dari mana? Bapak udah tua. Oh, Bapak. Silakan Bapak. Udah 6-8 tahun saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, silakan Bapak Tapi Ahmad Dimyati. Masih semangat. Pertanyaannya sebetulnya sudah saya tulis juga. Jadi tadi saya ingat bahwa Anzalnal Hadid tadi itu dulunya ditafsirkan sama dengan Ja'alnal Hadid ya oleh kebanyakan mufassir sebelumnya. Nah, jadi penafsiran ulang itu sangat dimungkinkan dengan munculnya temuan-temuan baru di bidang sains. Nah, tapi sampai sekarang masih ada kasus-kasus yang temuan sains itu berbeda dengan tafsir jumhur tafsir yang ada. Nah, yang sangat krusial itu adalah mengenai penciptaan manusia pertama. Adam dianggap sebagai manusia pertama. Ini masih berbeda dengan teori evolusinya Darwin. Nah, yang saya ingin ini kan bagaimana kita menyikapi ini? Apakah kita mencoba mencari tafsir yang baru terus-menerus, ataukah kita menafikan saja temuan ilmiah seperti ini karena tidak sesuai dengan tafsir yang ada, kita doktrinkan sebagai tertolak gitu. Nah, ini kan ada konsekuensinya masing-masing karena kita bergaul dengan banyak aliran pemikiran ya, termasuk aliran pemikiran yang ateistik, yang sekuler, yang tidak mau membuka hati kepada katakanlah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kita harus bersikap seperti apa yang harusnya kita lakukan. Kebetulan saya juga sedang mendalami relasi sains dan Islam. Jadi memang banyak menemukan hal-hal seperti ini dan saya kira akan sangat bermanfaat kalau Ustadz bisa memberikan petunjuk bagaimana kita menyikapi hal ini. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ustadz Ahmad Dimyati, Masya Allah. Ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti Bapak yang menjelaskan tentang ini. Itu insya Allah di komunitas pelita Al-Quran ini. Mas Amin. Saya kira insya Allah, ya, saya kira sangat bagus. Ya. Baik, ini karena kita diskusi, kita coba untuk menanggapi dari apa yang Bapak sampaikan. Jazakumullah khair. Semoga Allah berkenan memberikan pahala yang terbaik kepada Bapak atas pertanyaan ini. Ya, jadi pertanyaannya kok di saya sudah menghilang ya. Gimana Pak Haji? Yang
tab answer. Oh, yang answer ya. Oke, baik. Ya, saya memahami persis ya terkait dengan apa namanya. Oke, ini sudah kembali. Menyikapi hal ini yang pertama adalah tentang tafsir ya. Tentang tafsir. Nah, tafsir ini saya memahaminya bahwa yang apa ya berhak gitu ya untuk bisa menafsirkan itu tentunya orang-orang ataupun scholar atau ulama itu yang punya perangkat-perangkat ilmu tafsir. Ini yang pertama. Gitu. Sehingga orang kayak level saya ya masih sangat jauh dari menafsirkan itu. Ini yang pertama. Jadi ketika bicara masalah tafsir, tafsirnya seperti apa, itu yang pertama adalah perangkat-perangkat untuk bisa memahami penafsiran itu adalah orang yang memang ya pemahaman bahasa Arabnya bagus, ya, balaghahnya bagus, ya, dan sebagainya yang kaitannya dengan bahasa ini bagus, pemahaman ulumul Qur'annya juga bagus, ya, termasuk ulumul hadis karena ini juga akan bisa memahami hubungan antara Al-Quran dan penjelasan-penjelasan di dalam hadis Nabi SAW related terhadap permasalahan yang sedang dibahas misalnya, gitu. Jadi perangkat-perangkat keilmuan itu mesti diadakan, mesti ada terlebih dahulu. Ini kaitannya dengan tafsir. Ini yang pertama. Sehingga mungkin nanti bisa jadi antara mufassir yang satu dengan mufassir yang lain pun juga bisa berhimpun di dalam mendiskusikan terhadap sebuah permasalahan. Ini yang pertama. Namun, tafsir yang utama, kandungan makna yang utama adalah yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Gitu. Jadi, kita berusaha dengan perangkat keilmuan tadi memahami ayat Al-Quran, memahami penjelasan-penjelasan dari As-Sunnah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mencoba memahami dari konteks katakanlah keilmiahannya dan sebagainya, gitu. Tapi selanjutnya diserahkan kepada Allah. Kita tidak bisa memaksakan diri kita kepada satu makna yang memang sudah ini pasti maknanya seperti ini. Kecuali memang yang benar-benar sudah qat'i. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan temuan-temuan sains. Gitu. Temuan-temuan sains. Ada di bagan saya, mungkin nanti ini bisa di-copy juga, silahkan. Bahwa temuan-temuan sains itu sifatnya empirik. Ya, sifatnya empirik, sifatnya eksperimental. Dan eksperimental ini tergantung kepada metodologi yang digunakan. Eksperimental ini tergantung kepada mungkin kalau berkaitan dengan peralatan, berkaitan dengan peralatan yang digunakan. Jadi ada metodologi, ada peralatan, ya, ada sensor dan sebagainya. Metodologi ilmiah yang dilakukan dengan perangkat-perangkat keilmuan itu juga akan mempengaruhi. Ya, sehingga kalau kita dulu belajar tentang teori atom itu apa ya? Sangat evolutif, ya, sangat evolutif, ya, bahwa memang ada atom ya bermuatan positif, ada elektron negatif gitu, itu nempel seperti kue gitu kan dan sebagainya. Nah, pemahaman-pemahaman itu memang sifatnya evolutif dan sains itu sifatnya juga evolutif, ya, kecuali sains yang memang betul-betul sudah mature, ya. Sudah mature dengan berbagai macam bukti ilmiah itu sudah dilakukan, maka mendekati mature walaupun hanya Allah yang tahu lagi-lagi, ya, hanya Allah yang tahu, gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita memahami ini semua dalam kerangka berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, tidak akan memaksakan tafsir, yang kedua juga tidak akan memaksakan temuan-temuan ilmiah. Sehingga nantinya ada temuan-temuan ilmiah yang diadukan dengan Al-Quranul Karim. Padahal temuan itu boleh jadi belum final.
Padahal temuan itu masih sifatnya empirik, ya, belum absolut dan sebagainya. Ya, ini sehingga nantinya kita bisa arif di dalam menghadapi temuan-temuan ini. Dan Al-Quran sampai hari kiamat tidak akan berkurang sedikit pun kemuliaannya oleh temuan-temuan, klaim-klaim orang, teori Darwin atau perubahan-perubahan teorinya, atau mungkin Adam dilahirkan dan sebagainya. Itu adalah temuan-temuan yang sifatnya empirik gitu. Dan ini saya melihat bahwasanya tidak perlu dibentur-benturkan kalau menurut saya gitu ya. Tetapi ini memang kepada pemahaman secara keseluruhan. Kalau terkait dengan penciptaan Adam, ya, itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim dan ada di dalam sunnah, dalam hadis Nabi SAW itu juga banyak disampaikan oleh Nabi SAW itu terkait dengan penciptaan Adam. Ya, bagaimana penciptaan Adam yang tidak ada bapak ibunya, bagaimana penciptaan Isa alaihi salam yang tidak ada bapaknya, ya, dan Masya Allah. Dan bagaimana dengan penciptaan kita yang ada bapak ibunya. Ini menarik. Ya, kalau misalnya ada orang-orang yang mencoba mengatakan bahwasanya Adam ini ada bapak ibunya, ya dia punya pendapat, silahkan. Kalau dia akan menentang Quran pun juga silahkan. Tapi kalau dia akan beriman juga silahkan. Ini penting sehingga tetap kita pada pemahaman tafsir, kemudian kita juga mengumpulkan berbagai macam tafsir yang ada, kemudian juga kita mendalami lebih dalam, tidak seorang diri, tapi perlu di dalam sebuah tim yang besar, sehingga insya Allah kita lalu yang berikutnya adalah mohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk. Insya Allah Allah akan berikan. Allamal insana ma lam ya'lam. Saya pribadi merasakan gitu ketika mau melakukan penelitian dan sebagainya, saya selalu minta kepada Allah. Entah di sholat malamnya, entah di sholat duhanya, ya bahkan mau diskusi, mau rapat sekalipun pun juga, atau mau bertemu dengan orang yang punya masalah dengan saya gitu, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Allah berikan ilham yang luar biasa, berikan solusi, ya bahkan yang tadinya katakanlah mau bersengketa tetapi ujung-ujungnya adalah menangis bersama, saling memaafkan dan sebagainya. Ini di luar daripada konteks diskusi ilmiah Al-Qur'an ini, tapi pada intinya kita di dalam keilmuan perlu firm juga, tetapi kita perlu kuat, perlu kokoh, perlu mengumpulkan berbagai macam pendapat, lalu selebihnya kita mohon kepada Allah bahwa tafsir yang sesungguhnya, makna yang sesungguhnya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi kita. Kemudian kalau ada orang-orang yang tidak yakin dengan Al-Qur'an, tidak hanya hari ini, pada zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu pun juga banyak, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap gila dan sebagainya. Karena itu kita tetap berjalan dengan baik, kita tetap berdakwah dengan baik, kita terus belajar dan kita mohon pada Allah agar kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakumullah khairan pada sahabat pelita Al-Quran dan Ustadz Yunus yang pagi hari ini sudah membahas tentang pengantar tentang mukjizat Al-Quran, yang insya Allah nanti pekan depan gitu ya kita akan lanjut kembali gitu ya. Sedikit Bang Haji, aduh ini ada yang tertinggal karena saya lagi membaca ini. Tadi di situ disampaikan ada Al-Hadid tadi ayat 25, memang anzalna. Ya, baik, terima kasih. Ya, anzalna itu ja'alna, ya, khalaqna gitu. Jadi ada makna yang lain selain anzalna sebagaimana anzalna Al-Qur'an gitu kan. Nah, sehingga pada saat zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana anzalna itu bisa memiliki makna ja'alna atau khalaqna, maka mereka bisa memahaminya dengan baik. Tapi pada saat ini, di mana ilmu pengetahuan modern pun juga sudah mencapai satu titik tertentu gitu, ya sehingga bisa menyimpulkan bahwasanya besi ini dari langit gitu ya, sehingga bisa diartikan sebagai anzalna dan seterusnya, diciptakan dan didatangkan
dari langit ya ketika bumi di awal-awal dan seterusnya. Ini ada tafsiran ke sana insya Allah. Oke, itu aja. Baik, jazakallah khairan Ustaz Yunus atas pemaparannya pagi hari ini. Ya, sahabat pelita Al-Quran, sebelum ditutup gitu ya, nanti menyampaikan kembali insya Allah komunitas pelita Al-Quran melanjutkan pembahasan serial keajaiban Al-Quran dan As-Sunnah insya Allah pekan depan. Pekan depan di jam yang sama, jam 7 gitu ya. Jam 7 sampai 8.30, Masya Allah sekarang sudah lewat 13 menit. Dan nanti bisa juga sahabat pelita Al-Quran untuk update informasi di Instagram kami di pelitaquran.id. Dan di sini ada banyak sekali informasi terkait dengan serial kajian yang saat ini sedang berlangsung, insya Allah pekan depan. Kemudian ada juga konten-konten yang saat ini sudah kita mulai. Yang pertama adalah konten Tahukah Kamu. Kita coba menggali ayat-ayat kauniyah gitu ya, berkaitan dengan sains dan yang terkait gitu ya. Kemudian yang satu lagi konten yang kedua adalah profil ilmuwan muslim yang insya Allah kita berikhtiar untuk mengupdate-nya setiap pekan. Jadi pada sahabat pelita Al-Quran semuanya bisa follow gitu ya dan share. Jika bermanfaat, semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan untuk selanjutnya kajian pekan depan gitu ya, kajian pekan depan insya Allah akan disampaikan oleh Ahad 23 Agustus 2020 di jam 7 pagi sama gitu ya, disampaikan oleh Profesor Dr. Thomas Jamaluddin MSc. Beliau adalah Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8. Beliau akan membahas terkait dengan mukjizat Al-Quran, terkait pergantian waktu yang bertepatan ya di dalam beberapa hari ke depan itu ada pergantian tahun baru Hijriah. Seperti apa dan isyarat-isyarat apa yang terkandung dalam Al-Quran terkait dengan waktu gitu ya. Insya Allah pekan depan kita akan bahas lagi gitu ya. Dan mulai pekan depan dan seterusnya kita berikhtiar untuk terus gitu ya, istiqomah continue untuk mengadakan serial kajian keajaiban Al-Quran dan As-Sunnah setiap 2 pekan sekali. Kita awali dengan 2 pekan sekali insya Allah. Jadi 2 pekan berikutnya di Ahad 6 September itu juga kita sudah konfirmasi gitu ya bersama Dr. Abdul A'la Al-Maududi, beliau dokter spesialis pulmonologi dan Imam Masjid Al-Hikmah Jakarta Al-Hafiz gitu ya, akan membahas mukjizat Al-Quran tentang isyarat ilmiah dan medis dalam kisah Ashabul Kahfi. Kemudian 2 pekan berikutnya di 20 September, insya Allah akan bersama dengan Ustadz Solihin Bunyamin Ahmad, LCMA, beliau penemu metode Granada gitu ya, mungkin sahabat pelita Al-Quran yang sudah mendengar, familiar dengan beliau gitu ya, punya metode 8 jam menerjemahkan Al-Quran. Beliau akan membahas mengungkap rahasia bahasa dalam Al-Quran surat Al-Kafirun. Ya, bagi sahabat pelita Al-Quran, silahkan di-share gitu ya. Dan insya Allah nanti materi setiap kajian kita berikhtiar untuk kita rekam, kita unggah di YouTube gitu ya. Nanti bisa di-subscribe di situ, linknya bit.ly/YouTube KPA. Dan silahkan juga mendaftar, linknya di bawah ini gitu ya, di s.id/serial KPA, KPA-nya huruf besar. Di situ mendaftar dan silahkan masuk ke grup serial KPA. Karena nanti kita akan update informasi gitu ya, kemudian update materi dan sebagainya di situ, dan semoga nanti kita berkesempatan juga untuk diskusi WhatsApp dengan ketika ingin membahas satu topik tertentu. Demikian kajian kita kali ini. Sebelum ditutup mungkin ada pesan gitu ya Ustaz untuk melanjutkan gitu ya kita mengkaji terkait dengan mukjizat Al-Quran. Singkat saja Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kita pagi hari ini bisa mengawali
pertemuan ini dengan baik. Mudah-mudahan insya Allah di kesempatan yang akan datang kita juga bisa hadir, bisa mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan insya Allah mohon doanya juga kita akan mengundang para ulama, ya, para ahli insya Allah yang bisa membimbing kita untuk membahas topik-topik yang berkenaan dengan kajian mukjizat Al-Quran, dan mudah-mudahan kita bisa terus berinteraksi dengan Quran, kita baca Al-Quran tiap hari, kita fahami dengan baik dan seterusnya, sehingga insya Allah dengan begitu kita makin dekat dengan Al-Quran dan kita bisa menjadi sahabat Al-Quran. Dan mudah-mudahan ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pun juga kita sedang berada bersama Al-Quran. Dan ketika kita sudah berada di alam barzakh, insya Allah Al-Quran pun juga akan datang menemani kita, insya Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung kajian kita hari ini. Insyaallah kita bertemu pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup dengan sebuah pantun gitu ya. Selesai meriah majelis acara, perkara baik jadi pedoman. Andai ada terlanjur bicara, salah silap harap dimaafkan. Tanam sirih dalam taman, gali lubang tepi perigi. Terima kasih hadirin yang budiman. Pekan depan insya Allah kita bersua kembali. Terima kasih dari KPA Komunitas Pelita Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Mas Haji. Waalaikumsalam.